أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma syaa rabbuna min syai'in ba'd. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Nikmat sihat wal afiyah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa langkah menuju masjid, nikmat kita berjumpa dengan malam pertama di bulan Ramadan, nikmat kita bisa berkumpul di jalan talabul ilm. Semoga Allah jadikan kita dari orang-orang bersyukur. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya dan keluarganya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah sebentar lagi insyaAllah kita akan berjumpa dengan malam pertama dari bulan yang penuh berkah, bulan mulia. Tamu yang harus kita dengan sungguh-sungguh menyambut, tamu yang harus kita beri perhatian besar agar kita dapat manfaat, dapat berkah, agar kita pantas untuk mendapatkan keutamaan bulan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Faqir di kesempatan ini ingin mengingatkan diri dan para hadirin Bapak Ibu tentang keutamaan yang perlu kita selalu ingat ketika kita di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang kita kenal bersama kita di tahun kemarin, di bulan Ramadan tahun kemarin, akan tetapi sudah Allah ambil amanatnya sebelum bulan Ramadan tahun ini.
Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu nikmat berjumpa dengan Ramadan. Kata para salafus salih, para hadirin, bahwa orang-orang yang dalam kuburan, kalau Allah menghidupkan mereka kembali dan beri kesempatan untuk mereka berminta satu permintaan, mereka akan minta satu malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang banyak kita lihat orang tidak sadar bahwa mereka berjumpa dengan bulan Ramadan itu nikmat yang agung, akan tetapi mereka melalaikan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita bersyukur atas nikmat berjumpa dengan Ramadan, itu merubah salah satu bentuk semangatan untuk kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Sebagai tambahan dari Allah Jalla wa'ala, la in syakartum la azidannakum, sebagai tambahan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, Allah akan berikan semangatan untuk orang-orang bersyukur ketika bersyukur dengan nikmat berjumpa dengan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat terkait nikmat berjumpa dengan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum shiyamah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu maradat asyayatin." Nabi alaihi salatu wassalam membawa kabar gembira, berarti boleh untuk kita rasa bahagia atau menyampaikan kepada saudara kita kebahagiaan kita berjumpa dengan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang begitu penuh berkahnya. Kata para ulama, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis ini bukan di malam pertama, enggak, sebelum memasuki Ramadan. Kalau kita melihat teks atakum atau kata atakum, itu berarti sudah datang. Akan tetapi dalam bahasa Arab bisa kita gunakan atakum itu agar kita beri perhatian besar, agar kita menyiapkan diri dan jiwa kita menyambut tamu tersebut. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyama, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Pintu-pintu surga terbuka atau dibukakan. Allah membukakan pintu-pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu syayatin, Allah mengikat syaitan-syaitan agar tidak mengganggu hamba-hambanya dalam beribadah di bulan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ramadan adalah hibah, hadiah yang begitu mulia dari Allah Jalla wa'ala pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keutamaan yang di dalam bulan Ramadan itu tidak akan
seorang hamba dapatkan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, bulan Ramadan bulan yang istimewa untuk seorang hamba merayai ampunan Allah Jalla wa'ala, untuk seorang hamba meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala, para hadirin, berfirman di ayat pertama ketika Allah turunkan ayat puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan yang paling utama dari puasa. Kita merayai takwa. Kita cari ketakwaan, atau kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala dari ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seorang hamba itu agar bisa mendapatkan keutamaan bulan yang mulia ini, Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin tentang beberapa hal. Yang pertama, al-isti'dadu bin niyah, persiapan dengan niat. Niat, para hadirin, itu terbagi dua. Ada niat secara umum, yaitu seorang hamba berniat untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Seharusnya persiapan ini dari awal masuk bulan Sya'ban. Sudah seorang hamba harus menyiapkan diri dan berniat untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Berbuat baik artinya segala kebaikan, berniat untuk berbuat baik segala kebaikan di bulan Ramadan. Bukan hanya kewajiban saja, bahkan kebaikan yang bentuknya sunnah, kita harus berniat untuk melakukan kebaikan tersebut. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam wasiat pada anaknya Abdullah, dan wasiat ini sungguh berharga. Kata para ulama bahwa wasiat Imam Ahmad pada anaknya ini salah satu wasiat yang istimewa dari salah satu ayah yang begitu sayang kepada anaknya. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya bunai, wahai anakku, inwil khaira fa innaka ma tazalu bi khairin ma nawaital khair. Berniat untuk berbuat baik, karena kamu selalu dalam kebaikan selama engkau berniat berbuat baik. Ingat, seorang hamba itu selalu dalam kebaikan selama ia berniat untuk berbuat baik. Oleh karena itu, niat itu, kata para ulama, an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu bisa lebih utama daripada kita mengerjakan amal itu. Kenapa? Karena niat itu menunjukkan bahwa hati bersih, khususnya niat untuk berbuat baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berniat, berazam untuk kita melakukan segala kebaikan di bulan ini.
kita manfaatkan kesempatan tahun ini untuk membaca Al-Quran, untuk datang lebih awal salat jamaah, untuk berbanyak sedekah, berbanyak zikir, berbanyak istighfar, memperhatikan ibadah malam hari. Selain salat tarawih, apa rencana untuk memanfaatkan malam? Kapan bangun untuk sahur? Rencana apa di dalam waktu sahur selain makan sahur sampai subuh? Kita berniat untuk memperhatikan bulan ini, berbuat baik, memanfaatkan waktu yang bisa kita manfaatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentu seorang hamba itu tidak cukup untuk berniat, akan tetapi dapat pahala dari niat untuk berbuat baik. Akan tetapi untuk mengerjakan apa yang di belakang niat itu juga perlu minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu para hadirin, para salafus salih, setelah Ramadan 6 bulan mereka meminta sama Allah Jalla wa'ala agar terima amal mereka di bulan Ramadan. Lalu 6 bulan mereka meminta sama Allah sampaikan mereka bertemu dengan Ramadan. Tidak cukup bertemu dengan Ramadan, mereka meminta bertemu dengan Ramadan dan meminta diberi pertolongan dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena kita melihat banyak orang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi mereka melalaikan kesempatan tersebut. Kenapa? Jawabannya satu, Allah tidak berikan pertolongan untuk mereka. Allah tidak beri hidayah, tidak beri taufik. Kenapa Anda nikmat itu perlu bersyukur? Ketika Anda di bulan Ramadan jaga salat jamaah, ketika Anda di bulan Ramadan Allah beri taufik untuk angkat tangan minta sama Allah Jalla wa'ala. Ini sungguh nikmat yang begitu berharga, harus kita syukuri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lalu niat yang kedua yaitu niat puasa. Sebagaimana kita semua tahu bahwa niat puasa di bulan Ramadan itu beda dari niat puasa sunnah. Niat puasa di bulan Ramadan harus kita dari malam sebelum subuh. Kalau puasa sunnah, al-amru fiha wasi', jadi luas kapan niatnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di pagi hari datang ke istrinya, hal indakum min ta'am, apakah ada makan? Tidak ada makan sarapan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inni sha'im, saya puasa. Itu setelah misalnya waktu duha atau waktu masih waktu pagi jam 6, waktu sarapan lah. Oleh karena itu kata para ulama, selama seorang hamba itu tidak makan atau minum dari subuh, boleh berniat puasa sunnah. Akan tetapi pahalanya akan mulai terhitung pahala puasa sunnah dari waktu niat tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wassalam berkata, innamal a'malu bin niyat. Akan tetapi puasa Ramadan harus kita berniat puasa dari malam.
Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan hal itu di dalam Al-Quran. Kata Allah Jalla wa'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Berarti kalau waktu subuh kita udah berhenti, berarti kita berniat puasa dari sebelum subuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, adapun masalah yang sering dibahas setiap tahun di Ramadan dalam niat puasa, yaitu kan seharusnya setiap hari kita berniat dari malam. Kata para ulama, agar kita tidak lupa satu hari, dari malam pertama kita berniat untuk puasa 1 bulan penuh. Dan hal itu diamalkan atau banyak dari masyayikh al-faqir, masyayikh madhab syafi'i, mereka mengamalkan dengan pendapat ini, dan pendapat ini terkenal di madhab maliki. Akan tetapi dibenarkan oleh banyak para ulama di madhab-madhab yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, persiapan dalam beribadah sungguh mulai dari hati. Agar kita semangat dalam beribadah di bulan Ramadan, kita harus membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita agar ibadah itu ringan, ibadah itu tidak terasa berat, agar Al-Quran yang kita ingin semangat dalam membacanya lebih mudah, agar kita lebih khusyuk ketika membaca Al-Quran, agar kita bisa menangis ketika kita membaca terjemah atau tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kuncinya di hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu para salafus salih sering mengingatkan kita, di bulan Sya'ban kita harus berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar agar dengan istighfar tersebut dosa-dosa yang menutup hati agar terima kebaikan, agar terima nasihat, agar terima Al-Quran itu jatuh. Kata Allah Jalla wa'ala di surat Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ar-ran itu kotoran, dengan maksiyah itu makin hati menempel kotorannya dengan maksiyah. Melakukan maksiyah tambah istighfar, melakukan maksiyah tambah taubah, itu makin kotoran atas hati, sampai hati itu tidak terasa lezat ibadahnya. Oleh karena itu solusi yang harus kita mengamalkan yaitu berbanyak istighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Allah membagikan ampunan pada hamba-hambanya. Kita melihat hadis yang familiar, terkenal. An-Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini yang pertama, akan dapat ampunan Anda berpuasa imanan, yakin bahwa Anda melakukan puasa itu karena Allah berintah atas kita seorang hamba. Kita berpuasa imanan, yakinan, yakin. Ini perintah Allah. Wahtisaban, ihtisaban berharap pahala. Akan tetapi yakin itu, kata para ulama, harus dimulai dengan niat. Dan niat kita tadi sudah bahas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dapat ampunan dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Subhanallah. Anggap seorang hamba tidak dapat ampunan dari sisi puasa. Mungkin puasanya tidak sempurna, keyakinannya kurang, tidak dapat ampunan dari puasa. Khalas, tidak ada ampunan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tenang. Tidak dapat ampunan dari puasa. Wa man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun di malam hari di bulan Ramadan, yang artinya salat tarawih atau salat tahajud, imanan, yakin billahi jalla wa ala, wa ihtisaban, berharap pahala di sisi Allah jalla wa ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lihat, bayangkan orang yang Masya Allah puasanya sempurna, dapat ampunan dari sisi puasa. Dia rajin salat tarawih dan qiyamul lail, dapat ampunan, nikmat yang begitu luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak cukup orang mungkin tidak dapat ampunan dari puasa. Puasanya bolong, puasanya tidak sempurna, tidak rajin datang untuk salat tarawih. Tenang, masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Anda melalaikan 20 hari, 20 malam di Ramadan, sisa 10, jangan lalaikan. Kalaupun lalaikan 10, jangan lalaikan Lailatul Qadr. Kata Nabi, wa man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun beribadah di malam Lailatul Qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dapat ampunan. Ibadah satu malam mendapatkan ampunan dosa-dosa yang sebelumnya. Subhanallah. Ada kesempatan yang keempat, seorang hamba itu dapat ampunan Allah Jalla wa'ala. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, lis-shaimi da'watun la turad. Lis-shaimi da'watun la turad. Seorang puasa ketika angkat tangannya waktu mana saja dalam satu hari, dalam bulan Ramadan, waktu apa saja angkat tangan selama dia berpuasa, Allah tidak tolak doanya. Subhanallah. Ayajazu ahaduna, kok sampai bisa seorang begitu malas, tidak manfaatkan kesempatan dalam keadaan puasa, tidak angkat tangannya untuk meminta sama Allah kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah.
Apalagi kalau seorang hamba itu memanfaatkan waktu yang sering kita ingatkan diri dan para hadirin. Kita selalu mengingat waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa, seperti malam terakhir, seperti dalam keadaan sujud di antara azan dan iqamah, terus waktu turun hujan, terus di sebelum salam at-tasyahud al-akhir, sebelum salam. Itu waktu yang begitu istimewa untuk doa yang mustajab. Bagaimana kalau seorang hamba itu dalam keadaan puasa dan memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa? Subhanallah. Oleh karena itu, para hadirin, Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin untuk berdoa ketika dalam puasa, untuk kebaikan diri dan keluarga, untuk Allah mendidik anak-anak kita, Allah menumbuh anak-anak kita itu dalam kebaikan, Allah jaga anak-anak kita dari macam-macam fitnah. Kesempatan bulan Ramadan dalam untuk berdoa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seorang hamba itu punya kesempatan yang kelima mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi fi kulli laylatin min layali Ramadan utaqa'a minan nar. Allah Jalla wa'ala dalam setiap malam pilih dari hamba-hambanya untuk membebaskan mereka dari api neraka. Ketika Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka, berarti sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, para salafus saleh mengajarkan kita salah satu doa yang tidak boleh kita tinggal, yang tidak boleh lupakan di Ramadan, kita meminta sama Allah Jalla wa'ala untuk jadikan kita dari orang surga dan membebaskan kita dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta sama Allah Jalla wa'ala. Allah Karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu hal yang perlu kita perhatikan besar di bulan Ramadan, keadaan kita bersama Al-Quran. Sebagaimana kita semua tahu bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan yang Allah turunkan Al-Quran dari Al-Lawhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha. Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar dari Al-Lawhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha. Lalu Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril sesuai kejadian-kejadian yang ditentukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di bulan Ramadan perlu kita punya rencana yang berbeda dari bulan sebelumnya bersama Al-Quran. Setiap tahun pasti kata-kata ini terulang. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa kita ingat, kita harus punya rencana berbeda bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Dari sisi perbanyak baca Al-Quran, dari sisi tadabbur. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya rencana tadabbur Al-Quran di bulan yang sebelumnya, jangan lewatkan Ramadan tanpa tadabbur. Minimal
kumpulkan keluarga. Rencana itu ayah saya dulu waktu kita kecil meminta sama kita setiap hari di bulan Ramadan. Setelah salat subuh, satu halaqah mudarasah, ini baca satu halaman sampai satu juz. Setelahnya meminta salah satu di antara kita untuk membaca tafsir. Baca tafsir hanya tafsir setengah halaman. Agar apa? Agar kalau misalnya ada hikmah, ada faidah yang bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita, perlu. Sudah kita dari sisi tadabbur. Karena manfaat tadabbur sebenarnya untuk kita lebih semangat untuk mengamalkan Al-Quran atau mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman para hadirin perlu, kalau misalnya berat untuk membaca tafsir atau perlu guru, baca terjemah. Baca terjemah. Kalau misalnya berat sendiri, solusi yang paling efektif yang Nabi alaihi salatu wassalam sebelumnya sudah mengamalkan, yaitu punya teman mudarasah Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam para hadirin berpuasa 9 Ramadan. Ramadan itu Allah mewajibkan Ramadan di tahun 2 Hijriyah. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal di tahun 11 Hijriyah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan dari tahun 2 Hijriyah sampai tahun 10 Hijriyah. 9 Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wassalam bermudarasah 8 tahun sama Jibril. Nabi alaihi salatu wassalam khatam Al-Quran sama Jibril sekali selama 8 tahun di bulan Ramadan. Di tahun ke-9, tahun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, bermudarasah bersama Jibril 2 kali. Berarti Nabi khatam 2 kali bersama Jibril. Itu artinya punya teman setia di jalan Al-Quran. Teman di jalan Al-Quran dalam bermudarasah, sungguh teman yang tidak akan melupakan dalam kehidupannya. Dan itu solusi yang efektif untuk kita semangat membaca tafsir atau mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti cara kita berteman bersama Al-Quran di bulan Ramadan dari sisi perbanyak membaca Al-Quran, bermudarasah, mungkin satu halaqah di masjid sama keluarga. Penting sekali untuk ajak keluarga di rumah. Apalagi manfaatnya baca Al-Quran di rumah yang luar biasa. Banyak orang Indonesia yang melalaikan baca Al-Quran dalam rumah. Banyak. Khususnya orang-orang perkampungan, kampung. Itu mereka tidak sadar keutamaan baca Al-Quran dalam rumah. Baca Al-Quran dalam rumah para hadirin, apalagi di Ramadan, orang yang bisa perbanyak baca Al-Quran mengeluarkan para syaitan. Syaitan gak akan ganggu kenyamanan, tidak akan ganggu sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah.
menambah keberkahan di dalam rumah ketika baca Al-Quran, membawa ketenangan untuk semua keluarga di dalam rumah. Oleh karena itu para hadirin, tolong jangan meninggalkan baca Al-Quran dalam rumah. Jangan jadikan masjid saja yang tempat baca Al-Quran. Harus rumah-rumah kita bunya kesempatan dari bacaan Al-Quran kita sendiri. Bukan kita minta sama orang lain untuk baca Al-Quran di rumah kita. Enggak, kita sendiri. Lalu Al-Faqir tadi sebutkan bahwa orang bisa semangat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ketika hatinya sudah bersih dari dosa-dosa. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu kita usahakan di bulan Ramadan, jangan meninggalkan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam setiap hari minimal baca istighfar 100 kali. Nabi alaihi salatu wassalam setiap hari di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wassalam fi sahih, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Nabi alaihi salatu wassalam meminta ampunan beristighfar dalam satu hari 100 kali setiap hari. Apalagi kita yang keadaan kita penuh dosa. Dosa datang di zaman ini, dosa datang tanpa kita datangi. Jalan aja naik motor, mau tidak mau sudah melihat sesuatu yang tidak layak, yang menambahkan, kita nggak mau lihat, akan tetapi terpaksa. Apa solusinya? Solusinya berbanyak istighfar. Wasiat dari salah satu guru di Indonesia, kata beliau, kalau jalan naik kendaraan, entah mobil atau motor, jangan diam. Lidah itu harus bergerak dengan zikir, dengan istighfar, agar apa yang mata melihat itu dari dosa bisa mengharuskan dengan berzikir, dengan banyak istighfar. Apalagi di Ramadan yang kita ingin jaga kesempurnaan puasa kita, kesempurnaan ibadah kita. Orang wudu di rumah menuju ke masjid ingin kekhusyuan, malah dapat dosa tanpa dia sadari. Subhanallah. Oleh karena itu, tetap kita berbanyak istighfar para hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Faqir ingatkan kembali bahwa bulan Ramadan itu bulan ampunan yang Allah bagikan, ampunan pada hamba-hambanya. Rugi orang yang berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan selesai tidak mendapatkan ampunan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Raqima anfu rajul adraka Ramadan thumma ansarafa anhu falam yughfar lah." Celakalah seorang hamba berjumpa dengan Ramadan, terus Ramadan selesai tidak dapat ampunan. Rugi para hadirin. Semoga Allah jauhkan kita dari hal itu. Salah satu hal yang begitu berharga di bulan Ramadan, Al-Faqir akan tutup dengan hal itu, yaitu
kita berbanyak berbagi sedekah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan bahwa sallallahu alaihi wasallam ajwadu min ar-rihil mursalah wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. An-Nabi alaihi salatu wassalam kedermawannya di luar Ramadan lebih daripada angin yang membawa kebaikan untuk umat. Apa angin bawa kebaikan untuk umat? Angin yang biasanya bawa sesuatu untuk pohon-pohon, yang membersihkan mungkin wabah atau apa. An-Nabi alaihi salatu wassalam lebih dermawan, dan di Ramadan lebih. Oleh karena itu nikmat. Dan kedermawan di Ramadan itu keistimewaan lebih daripada sedekah atau berbagi di luar Ramadan. Kita cek orang keluarga kita, tetangga kita, orang yang butuh, orang yang punya hutang di warung. Itu nikmat untuk kita bantu mereka. Kita semua tahu bahwa zaman ini keadaannya tidak baik-baik saja, khususnya dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, saling membantu, saling kita tetap semangat di jalan yang Allah ridha. Tetap orang makin istiqamah ketika mendapatkan saudara yang memperhatikannya. Nasihat-nasihat atau hal-hal yang perlu kita perhatikan di Ramadan banyak sekali. Mungkin ini yang Al-Faqir bisa sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk diri Al-Faqir sendiri, tidak hanya kata-kata saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Faqir sendiri dan para hadirin Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kita belajar bersama bermanfaat untuk kita semua. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah beri pertolongan untuk kita semua dalam beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang bersyukur karena kita berjumpa dengan Ramadan. Nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum. Nas'alullah an yubarik lana wa lakum fi hadhihi al-lailah. Nas'alullah an yu'inana wa iyyakum ala adh-dhikri wash-shukri wa husni al-ibadah fi Ramadan wa fi ghairihi. Nas'alullah bimanni wa karamihi an yaghfira lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد